Xiao Zui adalah pemenang dari pertempuran pertama. Dia juga mengikuti perintah Sekte Master dan mengalahkan Wan Xiuxian sampai dia setengah mati. Dari cara dia memuntahkan darah, akan sulit baginya untuk bangun dari tempat tidur tanpa 3 hingga 5 bulan istirahat. Penatua Zan mengerutkan kening dan berkata, sampah sekali. Wah, Wan Xiuxian memuntahkan seteguk darah lagi. Dia ingin pamer di depan dua tetua kuil Deicide, tetapi dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Penatua Zan sangat terkejut bahwa Xiao Zui mampu mengalahkan tetua lembah bintang titik, tetapi itu semua karena dia dapat dengan mudah mengalahkan praktisi seni bela diri tingkat seperti itu. Para seniman bela diri tidak terkejut, tetapi mereka terkejut. Terutama aliansi Master Qin dan para tetua aliansi. Wajah mereka jelek. Kemenangan Xiao Ziji atas sesepuh Star Point Valley memberi mereka perasaan deja vu. Memikirkannya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa itu adalah tulang besi yang menantang Sekte Mata Air Suci. Pada saat itu, orang-orang dari aliansi 100 Sekte percaya bahwa murid tulang besi akan dikalahkan oleh murid Sekte Mata Air Suci. Tetapi pada akhirnya, wajah mereka ditampar dengan kemenangan demi kemenangan. Sekarang dia mengalahkan tetua Star Point Valley, itu juga merupakan tamparan di wajahnya. Para seniman bela diri yang datang untuk membantu tidak hanya terkejut, tetapi juga sangat gembira. Meskipun masih ada 9 pertempuran yang harus diperjuangkan, setidaknya tulang besi telah memenangkan pertempuran pertama. Jun Changqiao berkata, kirim seseorang untuk pertempuran kedua. Kakak San, Raja bela diri lainnya berkata, mengapa kamu tidak naik dan berdebat dengan murid-murid tulang besi? Itulah yang saya pikirkan. Penatua Zan tersenyum sinis. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di Azure Sun County. Selama dia memenangkan pertempuran pertama dan menyaksikan semua murid tulang besi bunuh diri, dia bisa kembali ke sekte untuk berkultivasi dengan damai. Astaga, Penatua Zan melompat dan mendarat di cincin hidup dan mati. Dia berkata dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, Master Sekte Jun, apakah kamu akan bertarung sendiri atau mengirim muridmu? Sudah berakhir, sudah berakhir. Seniman bela diri dari Azure Sun County memiliki ekspresi jelek. Ini adalah Raja bela diri dari kuil Deicide. Selama dia naik ke Life and Death Ring, tidak ada seorang pun di Ironborn yang memenuhi syarat untuk melawannya. Apa yang menunggu pemimpin Sekte Jun dan murid-muridnya setelah kalah dalam pertempuran adalah bunuh diri kolektif. Sistem berkata, peringkat 1 Raja bela diri, tingkat tinggi. Hanya peringkat 1 Raja bela diri. Jun Changqiao berkata, aku tidak akan bertarung, begitu juga murid-muridku. Siapa yang akan bertarung? Saya. Suara malas datang dari bawah panggung. Penatua Zan dan yang lainnya buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Seorang pria parubaya menguap saat dia berjalan mendekat. Pakaian orang ini agak mirip dengan para murid tulang besi. Misalnya, mereka berdua sangat cerah dan menarik perhatian. Namun, mata pria itu masih setengah tertutup, seolah-olah dia masih tertidur. Penatua Zan mengerutkan kening. Dia langsung menentukan bahwa orang ini juga seorang raja bela diri. Ini, Penatua Zan bertanya. Pria parubaya itu berhenti di depan Jun Changqiao dan menguap. Dia memperkenalkan dirinya, saya Jiang Bujian, tetua dari klan tulang besi. Anda harus sama dengan saya. Anda hanya pernah mendengar tentang Jiang Hu bertemu lagi, tetapi Anda belum pernah mendengar tentang Jiang Bu sampai bertemu lagi. Kamu bahkan tidak mengubah nama keluargamu. Jun Changqiao bertanya melalui telepati. Ada banyak pembudidaya dengan nama keluarga Jiang karena ada butiran pasir di Gangga. Sekte iblis-iblis pasti tidak akan berpikir bahwa aku Jiang Ya, jawab pria parubaya itu. Ternyata Jiang Ya adalah Jiang Bujian. Penampilan pria parubaya itu secara alami karena penyamarannya. Meskipun dia adalah seorang tetua dari klan tulang besi, dia masih bekerja paruh waktu di cabang sekte iblis-iblis. Dia tidak bisa menunjukkan wajah dan nama aslinya. Jiang Bujian, Penatua Zan berpikir sejenak dan berkata, Saudara Guo, apakah Anda pernah mendengar tentang Raja bela diri ini sebelumnya? Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Bela diri, Raja bela diri. Para pembudidaya jahat dari Kabupaten Qingyang dan Kabupaten Huayang semua melebarkan mata mereka ketika mereka mendengar ini. Banyak orang sudah terkejut bahwa klan tulang besi memiliki seorang penatua. Mereka tidak pernah berpikir bahwa penatua ini akan menjadi Raja bela diri. Aliansi Master Qin dan anggota aliansi tercengang. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa sesepuh God Slaying Hall sedang bercanda. Kemudian, pria parubaya yang malas ini tidak diragukan lagi adalah Raja bela diri. Sekte kelas 7 memiliki penatua dengan kultivasi Raja bela diri. Bukankah ini terlalu tak terbayangkan? Para pembudidaya jahat tidak bisa menerimanya.
Jika itu adalah sekte kelas 6 atau kelas 5, dapat dimengerti jika memiliki sesepuh raja bela diri. Tetapi untuk sekte kelas 7 yang memiliki ahli seperti itu pasti sangat eksplosif. Melihat ekspresi di wajah semua orang, Jun Changqiao berpikir, klan tulang besiku memiliki raja bela diri. Apakah perlu terkejut seperti itu? Raja bela diri Guo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihat atau mendengar tentang dia. Jiang Ya berkata, saya dari prefektur Lu di timur laut. Tentu saja, Anda belum pernah melihat atau mendengar tentang dia. Jadi begitulah. Penatua Zan tertawa aneh dan berkata, sekte kecil kelas 7 dapat merekrut raja bela diri dari prefektur Lu di timur laut sebagai penatua. Ini benar-benar mengejutkan. Itu lebih dari mengejutkan. Itu terlalu mengejutkan. 20 pembudidaya jahat diam-diam bersukacita. Untungnya, Aula Pembunuh Dewa telah mengirim 2 raja bela diri. Kalau tidak, akan ada banyak korban jika orang besar ini datang. Raja bela diri. Raja bela diri Dao. Seorang ahli tingkat ini, di depan murid bela diri, guru bela diri, atau bahkan Wuzong, jelas merupakan gunung yang tidak dapat diatasi. Berhenti bicara omong kosong. Jiang Ya berkata dengan tidak sabar, cepat dan mulai. Setelah ini, tetua ini masih perlu tidur. Karena lawannya juga seorang raja bela diri, Penatua Zan menyingkirkan rasa jijiknya dan tatapannya menjadi sangat serius. Desir, dengan lambaian tangannya, aura jahat yang menyeramkan dan menakutkan meletus. Momentumnya bisa dikatakan sangat besar. Seperti yang diharapkan dari seorang pembudidaya jahat tingkat raja bela diri, dalam hal aura dan atribut, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wuzong tahap ketiga seperti Wan Xiuxian. Namun, saat Elder Zan hendak bergerak, Jiang Ya menggunakan Cloud Trading Steps dan langsung mendekat. Dia telah mempelajari sebagian besar teknik kultivasi di tulang besi, dan pemahamannya jauh lebih kuat daripada para murid. Itu bisa dilihat dari cara dia menggunakan Cloud Trading Steps. Seni bela dirinya kuat, dan pemahamannya tentang seni bela diri juga tinggi. Oleh karena itu, pemahamannya tentang teknik kultivasi jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri tingkat rendah. Misalnya, Ye Xingchen, pemahamannya tentang berbagai teknik budidaya tulang besi jauh lebih unggul daripada Jun Changqiao. Sayangnya, meskipun dia mahir dalam teknik kultivasi, kultivasinya tidak dapat meningkat. Jika Ye Xingchen juga seorang raja bela diri, dia pasti akan lebih kuat dari Jiang Ye jika dia menggunakan teknik kultivasi sekte pada saat yang sama. Bagaimanapun, dia pernah menjadi salah satu dari 10 kaisar bela diri yang hebat. Pengalaman seni bela dirinya kaya. Di seluruh benua bintang jatuh, hanya 9 kaisar bela diri lainnya yang bisa bersaing dengannya. Ledakan, Jiang Ya dengan cepat mendekat dan tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan Mountain Splitting Palm. Keterampilan bela diri kelas menengah kelas tinggi semacam ini, ketika dieksekusi di tangannya, kekuatannya secara alami luar biasa. Buk, buk, buk. Penatua Zan terhuyung mundur beberapa langkah dan berkata dengan kaget, kamu adalah raja bela diri tahap kedua. Ketika para ahli bertukar pukulan, perbedaan di antara mereka terlihat jelas. Jika tidak, Jiang Ya muncul di belakangnya dan meninju dengan tangan kanannya yang diisi dengan 2 juta jin kekuatan. Atributnya yang kuat meledak, dan ruang menjadi terdistorsi, seolah-olah akan terkoyak. Gemuruh, Penatua Zan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul dari belakang. Dia didorong mundur dari pusat Life and Death Arena ke tepi. Tubuhnya langsung merasakan sakit yang luar biasa. Satu gerakan telah berakhir, jejak kepalan tangan tertinggal di ruang, seolah-olah dibekukan. Semua orang menghirup udara dingin. Kekuatan mengerikan macam apa yang bisa mengguncang ruang dan menyebabkan cetakan tinju membeku dan tidak menghilang. Novel ringan, baca light novel bahasa Indonesia. Sekte terkuat MTL Chapter 377 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 27 September tahun 2022 LEAVEACOMMENT. Previous, semua chapter, next, A+ Dark Mode, of perbaikan kata. Setelah menjadi penatua tulang besi selama 2 bulan terakhir, kekuatan Jiang Ya sangat meningkat meskipun dia masih peringkat 2 raja bela diri. Tepatnya, belum lama ini, dia hanya seorang martial king peringkat tinggi. Sekarang dia telah meminum pil pembentuk tubuh dan melewati ruang pembentuk dan menara pelatihan, dia telah mencapai tingkat yang ekstrim. Meskipun Penatua Zan adalah raja bela diri peringkat 1, teknik budidaya sekte jahatnya sangat kuat. Dia bisa melepaskan kekuatan 1,6 juta jin. Kekuatan ini sebanding dengan peringkat tinggi 2 raja bela diri. Sayangnya, menghadapi Jiang Xie,
Raja bela diri kelas 2 yang bisa dengan santai melepaskan kekuatan lebih dari 2 juta jin, dia hanya bisa digambarkan sebagai lemah. Jadi, ketika dia melemparkan pukulan kedua, dia hampir terlempar dari panggung. Seluruh tubuhnya kesakitan. Cukup, Jiang Ya muncul lagi dan melemparkan pukulan. Ledakan, suara ledakan terdengar lagi, mengguncang hati orang banyak. Penatua Zan, yang memiliki ekspresi, aku luar biasa, barusan, ditinju dari kiri ke kanan oleh Jiang Ya. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Dalam pertempuran antara seniman bela diri, perbedaan 10.000 jin sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Perbedaan 400.000 jin antara Raja Bela Diri dapat digambarkan sebagai perbedaan besar dalam kekuatan. Ledakan, ledakan, Jiang Ya terus menyerang, mengalahkan Penatua Zan sampai dia berlari berputar-putar di atas panggung. Petik 2, petik 2. Sudut mulut penonton berkedut. Seorang Raja Bela Diri bisa mengalahkan Raja Bela Diri lain ke keadaan seperti itu. Seberapa besar perbedaan kekuatan? Jun Changqiao juga terdiam. Penatua God Slaying Hall ini telah tertawa tanpa henti sejak dia tiba. Dia berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat kuat, tetapi dia tidak berharap dia menjadi orang yang begitu lemah. Penatua Zan sebenarnya tidak lemah. Jika itu adalah peringkat 2 Raja Bela Diri lainnya, dia pasti akan bisa bertarung bolak-balik dengan mereka. Namun, dia hanya harus bertemu dengan peringkat 2 Martial King yang ekstrim. Perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan teknik kultivasi sekte jahat. Bahkan jika Penatua Guo, yang merupakan peringkat 2 Raja Bela Diri, naik ke atas panggung, dia masih akan dipukuli oleh Jiang Ya. Itu karena dia juga seorang Martial King peringkat tinggi seperti Elder Sun. Kenapa kamu tidak melawan? Ledakan. Kenapa kamu tidak menertawakanku? Ledakan. Setiap kali Penatua Jiang kami mengucapkan satu kalimat, dia akan melontarkan pukulan, membuat Penatua Zan pusing. Ini benar-benar menghancurkan. Jun Changqiao tidak tahan lagi. Dia mentransmisikan suaranya, pukul saja dia dengan santai. Jangan berlebihan. Jika membunuh Penatua Deicide Hall bisa memecahkan masalah saat ini, dia pasti akan membiarkan Jiang Ya membunuhnya. Namun kenyataannya, jika mereka terus saling melecehkan tanpa ampun di Life and Death Arena, itu hanya akan meningkatkan kebencian pihak lain dan membuat konflik di antara mereka semakin besar. Mendesah, dia masih terlalu lemah. Jika dia dan kultivasi muridnya cukup kuat, mereka bisa bertindak keras tanpa keraguan. Setelah menerima perintah Sekte Guru, Jiang Ya menyerah pada gagasan menginjak-injak Elder Sun. Sebagai gantinya, dia meninju perut Elder Sun dan melemparkannya keluar dari Life and Death Ring. Kekuatannya tepat, Penatua Zan terhuyung-huyung dan mendarat di tanah. Meskipun dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dia tidak menderita luka dalam yang serius. Dia akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, Worlds Apart. Anda telah memperoleh 500 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 27.705.000. Petik 2. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Jun Changqiao langsung berseri-seri dengan gembira. Selama periode waktu ini, sistem tidak merilis misi sampingan apapun. Bahkan ketika 2 Raja Bela Diri datang dengan 10.000 pembudidaya jahat, itu tidak memicu mereka. Namun, ada misi tersembunyi. Siapa tahu, hal ini mungkin saja diselesaikan secara misterius. Misalnya, misi tersembunyi Worlds Apart membuat Jun Changqiao marah dan bingung. Sistem menjelaskan, meskipun orang itu hanya peringkat 1 Raja Bela Diri, dia adalah seorang kultivator jahat. Kekuatannya tidak dapat diremehkan. Jiang Ya mampu menghancurkannya sepenuhnya. Ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Jun Changqiao berkata, aku dulu pernah menghancurkan banyak lawan. Kenapa aku tidak menyelesaikannya? Sistem berkata, beberapa misi tersembunyi tidak selalu terkait dengan tuan rumah. Sebaliknya, mereka membutuhkan anggota sekte untuk memenuhi persyaratan. Itu tidak benar. Jun Changqiao berkata, Qing Yang dan yang lainnya juga menghancurkan lawan mereka. Mengapa mereka tidak menyelesaikannya? Sistem rusak, misi selesai dan hadiah diberikan. Mengapa Anda terus bertanya, apakah otak Anda ditendang oleh keledai? Pemimpin Sekte Jun tidak ditendang oleh keledai. Dia terinfeksi oleh sangguan sinyal. Jika Anda tidak mengerti, Anda harus bertanya. Sistem tidak bisa berkata-kata, beberapa misi tersembunyi mungkin memerlukan anggota sekte untuk memenuhi persyaratan. Saya mengerti. Jun Changqiao mengerti sekarang. Para pembudidaya Kabupaten Qing Yang adalah yang paling bahagia ketika Jiang Ya menghancurkan Penatua Zan. Pada saat ini,
mereka akhirnya mengerti mengapa pemimpin sekte berani mendirikan arena hidup dan mati. Dia berani bertarung 10 ronde dan akan bunuh diri jika kalah 1 ronde. Ada penatua yang begitu kuat. Sejujurnya, mereka tidak ragu bahwa jika 10.000 pembudidaya jahat bergandengan tangan, mereka akan dibantai sampai tanah dipenuhi mayat dan darah mengalir seperti sungai. Para pembudidaya jahat dari Kabupaten Huayang gemetar. Mereka bersukacita karena pemimpin sekte Ironbone telah memilih untuk menyelesaikan dendam dengan arena hidup dan mati. Kalau tidak, mereka akan menjadi mayat dingin sekarang. Adapun yang dengan ekspresi terburuk, tentu saja Qin Haoran dan yang lainnya. Mereka mengira bahwa tulang besi akan dihancurkan. Siapa yang mengira bahwa seorang raja bela diri yang bisa menghancurkan seorang tetua dari kuil pembunuh dewa akan muncul? Mereka tidak melihat lelucon di sekte musim semi suci. Sebaliknya, mereka ditampar wajah lagi dan lagi. Sekarang, mereka bahkan lebih takut. Karena para murid tulang besi kuat dan mereka memiliki sesepuh dari alam raja bela diri, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Kabupaten Qingyang. Jiang Ya, yang berdiri di atas panggung, memandang raja bela diri lainnya dari kuil pembunuh dewa dan berkata dengan bangga, "Apakah kamu ingin datang dan bertarung denganku?" Petik 2, Mulut penatua Guo berkedut. Ketika dia menonton pertempuran sebelumnya, dia sudah tahu bahwa tetua sekte tulang besi ini jelas merupakan raja bela diri kelas 2 yang ekstrim. Jika dia naik ke atas panggung untuk bertarung, dia pasti akan dikalahkan. Pemimpin sekte Jun, Penatua Zan menekan rasa sakit di tubuhnya dan berkata, 10 pertempuran. Bukankah itu 1 pertempuran per orang? Dipukuli oleh Jiang Xie membuatnya merasa sangat malu. Namun, dia juga menyadari bahwa dengan raja bela diri yang begitu kuat, akan sulit untuk menghancurkan sekte tulang besi. Namun, karena orang itu mengatakan bahwa dia akan bunuh diri jika dia kalah dalam 1 pertempuran, dia tidak akan melepaskannya. Pada awalnya, dia setuju dengan arena hidup dan mati karena dia merasa bahwa yang kuat memberi sedekah kepada yang lemah. Sekarang, dia ingin sekali bertarung dalam 10 pertempuran. Hanya dengan begitu dia bisa menghancurkan tulang besi. Jun Changqiao berkata, 10 pertempuran. 1 pertempuran per orang. Petik 2, Xie Guangqun dan Ai Sang memutar mata mereka. Pemimpin sekte Jun, sebelum pertempuran, Anda tidak mengatakan bahwa 1 orang bisa bertarung lebih dari 1 pertempuran. Sekarang ada tetua yang kuat, biarkan dia bertarung dalam 8 pertempuran. Semuanya akan baik-baik saja. Jun Changqiao juga ingin membiarkan Jiang Ya bertarung di semua pertempuran. Namun, akan sia-sia jika dia tidak membiarkan murid lain bertarung. Karena setiap orang hanya bisa bertarung 1 kali, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan tulang besi. Penatua Guo melompat ke arena hidup dan mati. Mulut semua orang berkedut. Baru saja, tetua tulang besi memanggil Anda dengan nama, tetapi Anda pura-pura tidak mendengar. Sekarang peraturan mengatakan bahwa setiap orang hanya bisa bertarung 1 kali, Anda segera melompat keluar. Apakah Anda masih memiliki sikap seorang kultivator yang kuat? Ding, misi sampingan diaktifkan. Petik 2, sial, akhirnya, misi sampingan datang. Jun Changqiao buru-buru membuka panel sistem dan melihat bahwa misi sampingannya adalah, kalahkan Elder Kuil Deicide Guo Degang dalam 1 menit Elite Mission. Catatan, jika persyaratan tidak terpenuhi dalam batas waktu, misi akan gagal. Setelah membacanya, mata Jun Changqiao hampir keluar. Dia berkata, apakah ada 2-0 di belakang 1? Sistem berkata, tidak, ini 1 menit. Misi sampingan tidak dipicu untuk waktu yang lama. Terakhir kali adalah ketika dia membawa Ye Xingchen ke Kabupaten Pingyang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Tetua kuil pembunuh Guo melompat ke arena hidup dan mati. Itu akhirnya dipicu lagi, dan itu adalah misi tingkat elit. Namun, misi ini sedikit kacau. Jun Changqiao mogok. Apakah menurutmu mungkin bagiku untuk mengalahkan Raja Bela Diri dalam 60 detik? Mustahil, sistem berkata dengan tegas. Alasan mengapa Jiang Xie bisa mengalahkan Penatua Zan adalah karena dia adalah Raja Bela Diri peringkat 2. Bagaimana dengan Jun Changqiao? Bahkan jika dia adalah Wuzong Superior peringkat 2, kekuatan tempurnya paling banyak 350.000 jin. Penatua Guo adalah peringkat 2 Raja Bela Diri. Dia bisa dengan santai menyerang dengan 1,6 juta jin. Perbedaan antara keduanya hampir 5 kali lipat. Tidak ada cara untuk bertarung. Karena itu tidak mungkin. Jun Changqiao mogok. Lalu apa nilai dari misi ini? Sistem berkata, semakin mustahil misinya, semakin besar hadiahnya jika tuan rumah menyelesaikannya. Jun Changqiao memutar matanya.
Dia secara alami tahu bahwa semakin sulit misinya, semakin besar hadiahnya setelah selesai. Kuncinya adalah, bagaimana dia akan menyelesaikannya. Mendesah, Jun Changqiao berpikir, aku hanya bisa menggunakan jimat peningkatan kekuatan kelas menengah. Setelah menyelesaikan misi epik Death Valley 2, dia menerima talisman peningkatan kekuatan kelas menengah. Dia belum menggunakannya. Sistem berkata, jimat peningkatan kekuatan kelas menengah dapat meningkatkan kekuatan tuan rumah 10 kali lipat. 10 kali, mata Jun Changqiao terbakar. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan memiliki lebih dari 3 juta jin kekuatan setelah menggunakannya. Dia pasti bisa menghancurkan peringkat 2 Martial King. Namun, sistem berkata, jika tubuh fisik tidak kuat, akan ada efek samping yang lama setelah batas waktu berakhir. Berapa lama batas waktunya? 60 menit. 1 menit untuk berurusan dengan Raja Bela Diri ini, 59 menit untuk menghalangi faksi jahat Kabupaten Huayang. Ini seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah. Setelah beberapa perhitungan, Jun Changqiao menggenggam tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan bersaing dengan ahli kuil dewa pembunuh ini. Meskipun misi tidak mengatakan bahwa tuan rumah harus menyelesaikannya, saat ini, dia harus melawan Raja Bela Diri kedua dari kuil dewa pembunuh. Sekte Master Jun ingin bertarung secara pribadi. Untuk dapat mengalahkan Patriark Sekte Mata Air Suci, pemimpin Sekte Jun memang sangat kuat. Bisakah dia lebih kuat dari Penatua Jiang itu? Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Xie Guangqun dan Ai Sang berpikir bahwa karena Sekte Tulang Besi memiliki Penatua Raja Bela Diri, mereka mungkin memiliki beberapa ahli tak terduga lainnya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Jun akan bertarung di ronde ketiga. Sejujurnya, itu sedikit sulit, tapi itu bukan masalah besar. Pemimpin Sekte Jun masih memiliki artefak Spirit Saber. Sekte Guru Jun, Penatua Guo berkata, mari kita putuskan pemenangnya dengan tinju kita. Tentu, kata Jun Changqiao. Sudut mulut Xie Guangqun dan Ai Sang berkedut. Mereka masih berpikir bahwa pemimpin Sekte Jun mungkin memiliki peluang untuk menang jika dia menggunakan pedang roh senjatanya. Tapi sekarang, dia melawan Raja Bela Diri dengan tangan kosong. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tidak ada peluang untuk menang. Pada saat ini, kepala aliansi Qin dan anggota aliansi lainnya harus menertawakannya. Itu aneh. Mereka semua jujur dan bahkan tidak memiliki aktivitas psikologis sedikitpun. Sekte Tulang Besi memiliki Raja Bela Diri yang secara brutal memukuli Penatua Daisy Hall. Dampaknya terlalu besar bagi mereka, sehingga mereka lupa bahwa mereka datang ke sini untuk menonton lelucon. Lelucon apa yang harus ditonton? Sekte Tulang Besi itu sangat kuat. Jika mereka membuat marah orang itu dan membawa tetua ke sekte mereka, dipukuli adalah masalah kecil, tetapi dihancurkan adalah masalah besar. Ketika kekuatan seseorang masih dalam kisaran yang dapat diterima, semua orang masih akan memandang rendah mereka. Tetapi ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi, ke titik di mana mereka tidak bisa disentuh, mereka hanya bisa melihat ke arah mereka. Misalnya, di desa yang sama, jika seseorang memiliki uang, tinggal di sebuah bungalow dan mengendarai mobil kecil, para tetangga akan cemburu secara pribadi dan akan menuding mereka. Hei, anak itu masih mengompol ketika dia berusia 7 tahun. Saya dulu bermain dengannya, tetapi saya tidak berpikir dia begitu menjanjikan. Setelah jangka waktu tertentu, seseorang memiliki banyak perusahaan dan perusahaan yang terdaftar. Kekayaannya sebanding dengan kekayaan sebuah negara. Tetangga yang biasa menudingnya pasti akan menjadi bisu. Karena orang kaya seperti ini tidak diragukan lagi adalah gunung yang menjulang tinggi di depan mereka. Mereka hanya bisa melihat ke atas dan tidak berani menyeberanginya. Sekte Tulang Besi seperti ini. Meskipun semakin kuat, Qin Haoran dan anggota aliansi selalu berpikir bahwa kekuatannya hanya kebetulan, itu hanya keberuntungan. Sekarang, para murid bisa mengalahkan Wuzong, dan para tetua bisa menginjak-injak Raja Bela Diri. Mereka telah menjadi eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Di arena hidup dan mati. Jun Changqiao dan Penatua Guo terpisah 10 meter. Mereka sudah bersiap untuk pertempuran. Dia agak ceroboh. Lu Qianqian mengerutkan kening. Pemimpin sekte, dengan budidaya Wuzong peringkat 2, menantang Raja Bela Diri peringkat 2. Kesulitannya terlalu tinggi, tidak ada harapan sama sekali. Tentu saja, dalam periode waktu ini, dia tahu bahwa meskipun pemimpin sekte terkadang sembrono, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dia tidak yakini. Jadi, dia diam-diam menantikan penampilannya yang cemerlang. Berbeda dengan kekhawatiran kakak senior tertua, Li Qingyang dan yang lainnya sangat mengagumi pemimpin sekte. Karena dia berani menantang Raja Bela Diri,
dia pasti memiliki keyakinan mutlak. Aha, di pohon, Little Longlong menguap. Jejak depresi muncul di matanya. Raja bela diri kedua, mengapa guru tidak membiarkannya bertarung? Jun Changqiao juga ingin membiarkannya bertarung, tetapi apa yang disebut bentuk pertempuran naga, yang bukan manusia atau binatang, pasti akan menakuti anak-anak. Di bawah cincin hidup dan mati, semua pembudidaya juga memperhatikan dengan amat. Suasana di daerah ini sedikit khusyuk. Pemimpin Sekte Jun, Penatua Guo berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mulai sekarang. Tunggu sebentar, saat Jun Changqiao berbicara, dia diam-diam menghancurkan jimat peningkatan kekuatan tingkat menengah. Huf-hufet, dalam sekejap, energi mengerikan meledak dari dantiannya. Kemudian, seperti air pasang, itu melonjak ke semua meridian di tubuhnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jun Changqiao merasa bahwa setiap otot dan setiap meridian di tubuhnya mengandung kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Penatua Guo mengerutkan kening. Saat kekuatan Jun Changqiao melonjak, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Seorang kultivator rilem martial ancestor peringkat 2 tanpa senjata apapun. Bagaimana dia bisa memiliki pemikiran seperti itu? Apakah itu karena penatua dari fraksi tulang besi terlalu kuat? Penatua Guo tersenyum. Kamu bisa mulai sekarang, kata Jun Changqiao. Ketika dia mengucapkan kata, mulai, waktu 1 menit yang ditunjukkan pada misi sampingan tiba-tiba menjadi 59 detik. Jelas, itu sudah dimulai dan memasuki tahap hitung mundur. Cukup, pada saat ini, Penatua Guo bergegas dengan teknik gerakannya. Huf-hufet, aura jahat yang kuat meledak dari tubuhnya dan secara bertahap mengembun menjadi sosok manusia ilusi. Patung setan. Seorang kultivator berseru. Sosok itu berangsur-angsur terwujud, seperti patung batu berukir, memancarkan aura jahat yang membuat orang takut. Huf-hufet. Tiba-tiba, patung iblis itu mengulurkan satu tangan dan tanpa ampun menyerang Jun Changqiao. Kekuatan yang dibawanya langsung naik menjadi 2 juta jin. Petik 2, petik 2. Mulut Penatua Zan berkedut. Menghadapi Wuzong tahap kedua, saudara Guo menggunakan kartu asnya sejak awal. Bukankah dia terlalu serius? Langkah Penatua Guo adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Namun, menghadap telapak tangan patung iblis itu, pemimpin Sekte Jun maju selangkah. Matanya bersinar dengan kegembiraan saat dia melambaikan tangan kanannya dan menyerang. Saat dia meninju, ruang di sekitarnya berderak dan muncul. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, pukulan itu bisa menghasilkan suara angin yang pecah. Ketika itu sedikit lebih kuat, itu bisa menggerakkan angin. Ketika itu sedikit lebih kuat, itu bisa membangkitkan ruang. Ya dewa, mendengar suara yang membuat orang merinding, semua orang tercengang. Hati mereka kacau balau. Mustahil, wajah Penatua Guo sangat berubah. Perasaan tidak menyenangkan samar yang dia miliki sebelumnya meluas tanpa batas saat tinju Jun Changqiao datang. Tanda pisah. Bab 4. Ketika tinju Jun Changqiao runtuh, perasaan tidak menyenangkan yang intens langsung melonjak ke laut pengetahuan Penatua Guo, menyebabkan kulitnya sangat berubah. Bahkan Magic Colossus, yang tingginya 2 hingga 3 meter, tampak sangat kecil di depan tinju yang masuk. Wos, angin menderu dan debu beterbangan kemana-mana. Para penonton menahan napas, hati mereka dipenuhi dengan kejutan. Kekuatan macam apa ini untuk menciptakan aura yang begitu kuat? Jiang Ya, yang baru saja turun dari panggung, merasakan fluktuasi energi yang kuat. Ekspresinya membeku. Aura ini, kekuatan ini, itu pasti lebih dari 1 juta jin lebih kuat darinya. Dengan dukungan jimat penguatan kekuatan 10 kali, kekuatan tinju Jun Changqiao telah meningkat dari 350.000 jin menjadi 3,5 juta jin. Apa artinya itu? Bahkan Raja Bela Diri tingkat menengah hanya bisa mencapai 250.000 jin. Kecakapan pertempuran yang telah dilepaskan Jun Changqiao setara dengan peringkat 8 Martial King tingkat lanjut di benua bintang jatuh. Tidak mengherankan bahwa Penatua Guo, yang merupakan peringkat 2 Raja Bela Diri tingkat lanjut, merasakan firasat yang kuat di dalam hatinya ketika menghadapi kekuatan seperti itu. Aku akan mati, aku akan mati. Ini adalah pemikiran yang muncul di benak Penatua Guo dalam sepersekian detik. Ledakan, dalam sekejap mata, tinju Jun Changqiao, yang dipenuhi dengan kekuatan besar, mendarat di telapak tangan golem dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Puff, Penatua Guo muntah darah di tempat. Namun, tinju Jun Changqiao seperti pisau panas menembus mentega. Itu benar-benar menghancurkan tubuh golem. Serangan Penatua Guo dipatahkan dengan paksa.
Serangan baliknya sangat besar. Dia tidak hanya memuntahkan darah lagi, tetapi meridiannya juga sangat rusak. Jika hanya itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, yang membuatnya putus asa adalah tinju Jun Changqiao masih datang. Kekuatan yang dibawanya masih sangat menakutkan. Sudah berakhir, Penatua Guo melolong dalam hatinya. Ledakan. Pada akhirnya, tinju Jun Changqiao, yang tampaknya mampu merobek ruang, mendarat di perut Penatua Guo. Bang! Pakaian di punggung Penatua Guo terkoyak. Jejak kepalan tangan merah terlihat di kulitnya yang terbuka. Riak energi yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyebar dan meluas hingga ribuan meter. Semua seniman bela diri di bawah panggung merasakan aura yang mendominasi itu, dan mereka semua gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu seberapa kuat energi itu, tetapi tanpa ragu, jika itu mengenai mereka, mereka pasti akan mati. Bukan itu intinya. Intinya adalah, apa yang terjadi pada Penatua Guo. Semua orang secara bertahap menjadi tenang. Mereka melihat cincin hidup dan mati, di mana Jun Changqiao berdiri. Penatua Guo tidak terlihat. Di mana dia? Mungkinkah itu telah hancur berkeping-keping? Celepuk. Pada saat itu, suara orang banyak, kom. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat. Di rerumputan ratusan meter jauhnya, Penatua Guo terbaring di tanah seperti genangan lumpur, tubuhnya berkedut hebat. Petik 2, petik 2. Dari kerumunan orang banyak. Jiang Xie terdiam. Pemimpin sekte baru saja mengatakan bahwa tidak apa-apa menyiksa Penatua Guo dengan santai. Tapi saat giliran dia begitu berat. Faktanya, Jun Changqiao telah menarik kembali banyak kekuatannya ketika dia memukul Penatua Guo. Jika tidak, Penatua Guo tidak akan bergerak-gerak di tanah. Sebaliknya, perutnya akan robek terbuka. Ding, misi sampingan selesai. Tuan rumah menerima 1000 poin kontribusi. Petik 2. Ding. Poin kontribusi sekte, 37.705.000. Petik 2, itu benar-benar memberinya 1000 poin kontribusi. Namun, sepertinya tidak layak untuk mendapatkan 1000 poin kontribusi dengan talisman peningkatan kekuatan yang begitu kuat. Ding, selamat telah menyelesaikan misi sampingan dan memicu hadiah tersembunyi. Menerima Talent Enhancement Elixir X1 tingkat tertinggi dan slot Dao Talent Enhancement Elixir X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Jun Changqiao tercengang. Kemudian, dia sangat gembira. Dia berpikir bahwa hadiah tersembunyi hanya akan diberikan ketika dia menyelesaikan misi tersembunyi. Dia tidak mengharapkan misi sampingan untuk memberikannya juga. Eliksir peningkatan bakat tingkat tertinggi itu bagus. Sword Dao Talent Enhancement Elixir bahkan lebih baik. Sistem berkata, menggunakan talisman peningkatan kekuatan kelas menengah dengan imbalan 1000 poin kontribusi dan 2 botol Spirit Root dan Sword Dao Talent Enhancement Elixir. Apakah menurut Anda itu sepadan? Setimpal, Jun Changqiao berkata, sangat berharga. Jika tidak ada begitu banyak orang yang hadir, dia mungkin telah mengeluarkan Sword Dao Talent Enhancement Elixir dan meminumnya di tempat. Cukup, Jun Changqiao mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah membiarkan saya menang. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Mengirim peringkat 2 Martial King terbang beberapa ratus meter dengan satu pukulan dan membuatnya tidak bisa berdiri. Pemimpin sekte tulang besi ini sangat kuat. Wajah Elder Zan sangat jelek. Dia dan Guo Degang sama-sama ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Pada akhirnya, satu dipukuli dengan menyedihkan dan yang lainnya langsung terbunuh. Penatua San, Jun Changqiao berkata, kirim seseorang. Mereka baru bertarung 3 ronde. Masih ada 7 putaran tersisa. Bahkan jika mereka bertarung 2 dalam 1 bab, mereka bisa dengan senang hati menulis 3,5 bab. Setiap orang, Penatua Zan berkata dengan suara yang dalam, siapa yang akan bertarung? Petik 2, petik 2. 20 eselon atas dari sekte jahat semuanya diam. Mereka sekarang menyadari bahwa meskipun tulang besi hanyalah sekte kelas 7, pemimpin sekte, tetua, dan murid mereka semuanya sangat kuat. Jika mereka naik, mereka pasti akan dipukuli. Setelah 3 putaran, momentum Iron Bond sangat kuat. Sebaliknya, moral sekte jahat di Kabupaten Huayang telah mencapai titik terendah. Setiap orang, melihat tidak ada yang mengatakan apa-apa, Penatua Zan berkata dengan dingin, apakah kamu takut dengan tulang besi? Aku akan bertarung. Seorang tetua sekte jahat kelas 6 berdiri. Kultivasinya lebih tinggi dari Wan Xiuxian, tetapi hanya 1 peringkat. King Yang, Jun Changqiao berkata, kamu bertarung. Ya, Li Qingyang menaiki cincin hidup dan mati. Saudara yang akan menang,
Tuan muda akan menang. Di bawah ring, semua keturunan dan pelayan langsung keluarga Li bersorak. Meskipun patriark keluarga Li sangat khawatir, ketika dia melihat Li Qingyang berdiri di sana dengan bangga, rasa bangga muncul di wajahnya. Semuanya lihat, ini anakku. Setelah dia bergabung dengan Ironborn, dia pertama-tama mengalahkan murid dalam sekte mata air suci di Gunung Mata Air Roh, kemudian mengalahkan murid yang mendukung sekte Haoki di Gunung Roh Mulia, dan akhirnya mengalahkan murid yang mendukung sekte mata air suci di Mata Air Suci. Gunung. Sebagai seorang ayah, saya bangga, saya bangga. Ayo mulai. Jun Changqiao bertindak sebagai wasit. Cukup, Master Sekte Jahat adalah yang pertama menyerang. Li Qingyang tidak ragu untuk menghancurkan jimat dan menggunakan langkah awan untuk menghadapinya. Dia dan Xiao Zuiji keduanya adalah master bela diri level 6, tetapi kekuatan mereka satu level lebih tinggi. Selanjutnya, perkembangan mereka seimbang, jadi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan master besar bela diri level 4. Ledakan, ledakan, keduanya dengan cepat bertarung untuk lusinan gerakan, dan dari situasi itu, mereka berimbang. Tapi semua ahli bisa melihat bahwa gaya bertarung murid tulang besi itu jauh lebih stabil daripada murid sebelumnya. Selama tidak ada kekurangan atau kesalahan besar, memenangkan pertarungan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Kelebihan Xiao Ziji adalah tubuh fisiknya sangat kuat. Gaya bertarungnya adalah menyerang tanpa ragu-ragu. Paling-paling, Anda memukul saya sekali, saya akan mengambilnya dan kemudian memukul Anda lagi. Li Qingyang berbeda, pertahanan fisiknya lemah, tetapi dia sangat seimbang dalam semua aspek. Jadi ketika dia bertarung dengan orang lain, dia tidak memiliki poin yang menonjol, juga tidak memiliki kelemahan besar. Dia bertarung dengan sangat mantap. Tentu saja, pertahanan fisik kepala pelayan Li kami lemah, tapi itu hanya terbatas pada Xiao Ziji, iblis otot ini. Dibandingkan dengan penggarap bela diri lainnya, dia masih sangat kuat. Peng, 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 Master Sekte Jahat mengambil kesempatan itu dan segera menggunakan teknik tinju yang mempesona. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak menyakiti Li Qingyang, dia juga dipukul beberapa kali oleh Mountain Splitting Palm miliknya. Petik 2, Mulut semua orang berkedut. Pria bernama Xiao Ziji itu sudah sangat pandai dalam menerima pukulan. Mengapa murid kedua juga begitu pandai menerima pukulan? Tanda hubung. 5. Li Qingyang pandai menyerang dan bertahan, dan dia memiliki jimat peningkatan kekuatan. Bagaimana Wuzong peringkat keempat bisa menang? Jika pertahanannya juga kuat, dia bisa terus melemahkannya. Tapi dia tidak memiliki ruang penempaan atau menara pengalaman untuk meredam dirinya sendiri. Jadi selama dia dipukul, dia pasti akan sial. Bang, bang, Li Qingyang menggunakan Cloud Trading Steps dan pergi ke belakang Tuan Jahat. Dia meninju dengan kedua tinjunya dan mendorongnya kembali. Akhiri pertempuran dengan cepat. Jun Changqiao ditransmisikan. Ya, setelah menerima perintah, Li Qingyang memanfaatkan kesempatan untuk mengejar dan menyerang. Bang bang bang, Mountain Splitting Palm dan Exploding Fist digunakan satu demi satu, secara langsung menjatuhkan Tuan Jahat dari panggung dan jatuh di sebelah Wan Xiuxian. Petik 2, Mulut semua orang berkedut. Murid Ironborn benar-benar galak. Menyiksa Wuzong peringkat ketiga atau keempat seperti bermain. Tuan Sekte, tiba-tiba, Jun Changqiao mendengar suara. Saya kembali. Siapa yang kembali? Ye Xingchen. Orang ini turun gunung untuk berlatih terlebih dahulu. Dia sedang ingin membunuh binatang buas ketika dia tiba-tiba menerima pesan dari Aula Grimis. Mengetahui bahwa 20 sekte jahat menyerang sekte tersebut, dia bergegas. Tentu saja, Kaisar Malam tidak berpikir itu karena dia peduli dengan tulang besi. Dia hanya berpikir bahwa tempat latihan yang riang seperti itu tidak boleh dihancurkan. Pendeknya, dengan kepribadian Ye Xingchen, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia memiliki perasaan terhadap Ironborn. Perasaan semacam ini perlahan-lahan dibangun melalui kultivasi dan kontak dengan sesama anggota sekte. Meskipun masih sangat lemah, itu benar-benar ada. Kamu datang tepat waktu, Jun Changqiao berkata, bertarunglah di atas panggung nanti. Saat dia berbicara, dia berjalan ke atas panggung dan berkata, tolong kirim seseorang untuk bertarung di ronde kelima. Mata Penatua Zan suram. Dia berkata, apakah ada orang lain yang mau bertarung? Dia bisa melihatnya. Murid tulang besi ini kuat, jadi dia berani bertarung 10 ronde. Tapi dia tidak percaya bahwa dia bisa memenangkan 10 putaran berturut-turut tanpa kehilangan satu pun. Orang tua ini akan melakukannya. Seorang lelaki tua bungkuk melangkah maju. Dia adalah yang terkuat dari 12 Wuzong, dan kultivasinya adalah yang tertinggi. Dia sudah mencapai puncak Wuzong. Sistem berkata, puncak Wuzong tingkat menengah,
kekuatan sekitar 260.000 jin. Xing Chen, Jun Changqiao berkata, ayo pergi. Ye Xing Chen, yang baru saja kembali dan berdiri dengan rekan-rekan muridnya, melangkah maju dan memandang lelaki tua yang tampak berusia sekitar 67 tahun dengan jijik. Orang ini berusia hampir 200 tahun, dan dia baru berada di puncak Wuzong. Bakatnya pasti rata-rata, dan akan sulit baginya untuk menembus Martial King dalam hidup ini. Penggarap bela diri dengan bakat biasa bisa mencapai Wuzong melalui kerja keras. Namun, itu adalah batasnya. Hampir tidak ada harapan bagi mereka untuk menjadi raja bela diri. Tidak ada yang mutlak. Beberapa orang mungkin dapat menerobos dengan bantuan harta surgawi atau semacam kesempatan yang tidak dapat diulang. Tapi ada sangat sedikit dari mereka. Oleh karena itu, di tingkat raja bela diri, pada dasarnya tidak ada tingkat biasa atau menengah. Selama seseorang bisa memasukinya, mereka harus mulai dari tingkat mahir. Berdiri di tengah Life and Death Ring, Ye Xing Chen berkata dengan acuh tak acuh, sampah. Petik 2, mulut semua orang berkedut. Dia berani mengatakan bahwa puncak Wuzong adalah sampah. Orang ini tampaknya bahkan lebih arogan daripada dua murid sebelumnya. Mata Master Sekte jahat itu dingin. Dia berkata, hari ini, orang tua ini akan melenyapkanmu, dan membiarkan tulang besi semua bunuh diri di depan semua orang. Pria tua, Ye Xing Chen berkata dengan acuh tak acuh, berhentilah bermimpi. Meskipun dia mengatakan itu, dia diam-diam menghancurkan jimat peningkatan kekuatan. Wos, sebuah kekuatan yang kuat menyebar dari tubuhnya, mengejutkannya. Dia diam-diam terkejut, itu hanya jimat, dan itu memberiku begitu banyak kekuatan. Sungguh menakutkan. Itu hanya 2 kali. Jika Kaisar Malam menggunakan 5 kali, atau bahkan 10 kali, dia akan terkejut sampai meragukan hidupnya. Sejujurnya, jika Ye Xing Chen telah makan semacam pil, dia masih bisa mengerti. Namun, selembar kertas kuning memberinya kekuatan 2 kali lipat. Itu pasti menumbangkan pemahamannya tentang seni bela diri. Ini pasti jimat dari alam atas yang diperkuat oleh semacam teknik Dao. Mulai, kata Jun Changqiao, suara mendesing. Ye Xing Chen, yang kekuatannya telah meningkat, tidak sabar untuk melakukan langkah pertama. Wos, dia menggunakan tinju pecah, dan embusan angin bertiup. Kekuatan serangannya langsung mencapai 250.000 pound. Puncak Wuzong melihat ini dan ekspresinya berubah. Dia secara naluriah memilih untuk menghindar. Jika itu Li Qingyang atau Xiao Ziji, dia pasti bisa menghindar. Namun, dia menghadapi Ye Xing Chen, mantan kaisar bela diri. Menghindari, dia bersembunyi di balik tinjunya. Bang! Tinju Ye Xing Chen, yang tampaknya tidak memiliki titik buta, langsung mengenai wajah Master Sekte jahat itu. Tidak hanya kepalanya terbentur ke samping, 2 gigi depan berdarah terbang keluar. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Gaya meninju seperti ini untuk memukul separuh wajah lawan dengan satu pukulan terlalu berani. Buk buk buk. Puncak Wuzong terhuyung mundur. Sisi kiri wajahnya merah dan bengkak. Cukup. Ye Xing Chen muncul di sisi lain dan menggunakan telapak pemisah gunung untuk mengenai separuh wajahnya. 2 gerakan selesai. Puncak wajah Wuzong bengkak seperti kepala babi. Dia terlihat sangat menyedihkan. Ini hanya awal. Apa yang menunggunya adalah kehancuran seperti badai Ye Xing Chen. Bang, 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 di Life and Death Arena, Peak of Wuzong seperti gasing yang berputar. Dia terus-menerus disiksa. Pada akhirnya, pemimpin Sekte Jun tidak tahan lagi. Dia berkata secara telepati, jangan menyiksanya sampai mati. Cepat turun dari arena dan akhiri pertempuran. Ye Xing Chen, yang ingin melanjutkan, hanya bisa meninju puncak Wuzong dari arena. Sekali lagi, dia merasakan kekuatan ganda yang dibawa oleh talisman peningkatan kekuatan. Dia tidak bisa tenang. Jimat ini terlalu ajaib. Kecerobohan Xiao Ziji, kemantapan Li Qingyang. Dan serangan Ye Xing Chen barusan bisa disebut tirani. 3 murid keluar dan memenangkan 3 ronde. Ini membuat semua seniman bela diri menyadari bahwa Sekte Tulang Besi benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mereka tidak bisa diremehkan. Lanjutkan pertempuran, Elder Zhan berkata dengan suara rendah. Oleh karena itu, ahli sekte jahat lainnya mengambil inisiatif untuk bertarung. Jun Changqiao akan memutuskan murid mana yang akan dilawan berdasarkan kekuatan lawan. Di ronde ke-6, Su Xiaomo menggunakan kecepatan dan kekuatan gandanya untuk menendang Wuzong tahap ke-8 tahap menengah di sekitar arena. Di ronde ke-7, seorang pembudidaya pedang, Zhou Hong, keluar. Mereka berdua berbicara lama dan menyelesaikan pertempuran dengan mudah dengan teknik kecepatan linier.
Di ronde ke-8, Li Fei keluar. Lawannya hanyalah Wu Zong tahap ke-7 tahap menengah. Mudah baginya untuk mengalahkannya. Di ronde ke-9, Tian Qi memiliki waktu yang lebih mudah karena lawannya hanya Wu Zong tahap ke-5 tahap menengah. Hanya dalam waktu 20 menit, mereka bertarung 4 ronde. Semuanya solid dan tidak lemah sama sekali. Sulit dipercaya. Para murid sekte tulang besi terlalu kuat. Master bela diri bertarung melawan Wu Zong seperti ini adalah permainan. Apakah mereka manusia? Banyak seniman bela diri mogok. Namun, seniman bela diri dari Azure Sun County lebih khawatir. Mereka harus memenangkan 9 dari 10 putaran pertempuran hidup dan mati. Mereka harus memenangkan 9 ronde dan tidak menjatuhkan bola di ronde terakhir. Sekte jahat dari Kabupaten Huayang mengirim kontestan terakhir mereka. Dia adalah Wu Zong tahap ketiga tingkat tinggi. Kekuatannya setara dengan Wan Xiuxian. Jun Changqiao juga mengirim murid terakhirnya. Siapa? Lu Qianqian, membiarkan seorang wanita bertarung di ronde terakhir. Bukankah ini terlalu ceroboh? Jika mereka kalah, pemimpin sekte tulang besi dan murid-muridnya harus bunuh diri. Seniman bela diri dari Azure Sun County hancur ketika mereka melihat Lu Qianqian berjalan menaiki Life and Death Ring. Namun, hanya Xie Guangqun, Ai Sangyao, dan yang lainnya yang tenang. Mereka telah melihat Lu Qianqian bertarung di Sekte Mata Air Suci dan tahu bahwa dia adalah seniman bela diri tipe S yang langka. Kekuatannya juga sangat kuat dan jelas tidak lebih lemah dari Li Qingyang dan Ye Xingchen. Itu diselesaikan. Dengan murid tertua sebagai final, memenangkan semua 10 putaran bukanlah masalah. Wajah tegang Xie Guangqun dan Ai Sangyao akhirnya menunjukkan senyuman. Tanda pisah. 6. Di arena hidup dan mati. Wu Zong peringkat 3 tertutup lapisan es dan berubah menjadi patung es yang hidup. Di bawah arena, semua pembudidaya melebarkan mata mereka. Ya dewa, murid tulang besi perempuan itu sebenarnya adalah seorang pembudidaya bela diri es. Dia mampu membekukan lawannya dalam es. Kakak, setelah beberapa saat, es di tubuh Wu Zong jatuh dan dia pingsan karena kedinginan. Pada titik ini, pertempuran telah berakhir. Lu Qianqian berjalan di arena of life and death bahkan tanpa melihat lawannya. Dari awal hingga akhir, butuh waktu paling lama 10 detik. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao berkata, kamu menjadi jauh lebih kuat. Saya masih jauh dari mampu bersaing dengan Master Sekte, kata Lu Qianqian. Dia mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, jika itu dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Raja Bela Diri peringkat 2. Jun Changqiao berjalan di arena of life and death dan menatap Elder Sun. Dia menggenggam tangannya dan berkata, maafkan saya. Murid tulang besi saya memenangkan 10 pertandingan karena keberuntungan. Mulut semua orang berkedut. Setelah 10 pertandingan, mereka menyadari sesuatu yang sama. Tak satu pun dari mereka yang seimbang. Murid Ironbone juga tidak jatuh ke dalam posisi pasif. Dia baik berada di atas angin atau menghancurkan lawannya. Ini terlalu menakutkan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan merasa sulit untuk percaya. Wajah Elder Sun sangat jelek. Mereka datang dengan momentum yang luar biasa, tetapi pada akhirnya, mereka tidak memenangkan satu pun dari 10 pertempuran. Wajah mereka telah dibuang ke rumah nenek mereka. Menurut perjanjian kita sebelumnya, kata Jun Changqiao, semuanya, tolong kembali ke jalanmu dan urus urusanmu sendiri. Penatua Zan merasa lebih buruk. Dia datang ke Azure Sun County di bawah perintah kepala cabang, tetapi dia gagal melenyapkan murid tulang besi. Bagaimana dia harus melapor kembali? Tidak mengakui kekalahan dan tidak berkompromi. Dia bisa melakukan itu. Itu juga sejalan dengan gaya faksi iblis. Namun, murid tulang besi juga tidak lemah. Ada seorang tetua yang mengalahkannya, seorang master sekte yang mengalahkan tetua Guo, dan sekelompok murid yang kuat. Jika dia bertarung langsung, dia harus membayar harga yang mahal, belum lagi apakah dia bisa melenyapkan murid tulang besi atau tidak. Apa yang harus dia lakukan? Setelah ragu-ragu sebentar, Penatua Zan menggenggam tangannya dan berkata dengan cemberut, selamat tinggal. Dia mengaku kalah. Mari kita ikuti aturan Jianghu. Jun Changqiao diam-diam menghela nafas lega. Sekarang dia akhirnya menyingkirkan masalah ini, dia bisa sekali lagi membawa murid-muridnya keluar untuk pamer dan bersenang-senang tanpa khawatir. Para pembudidaya Azure Sun County juga merasakan beban berat terangkat dari pundak mereka karena mereka merasa lebih menghormati Sekte Master Jun. 20 sekte sesat dan puluhan ribu pembudidaya sesat berasal dari Kabupaten Huayang. Itu adalah situasi yang mematikan, tetapi itu berbalik dan diselesaikan. Penatua Zan tidak berani mempertaruhkan nyawanya untuk melancarkan serangan ke tanduk Ironbone.
Dia hanya bisa kembali dengan cara dia datang. Namun, tepat ketika dia hendak pergi, seorang pria muda berjalan keluar dari hutan. Itu adalah seorang pria dengan kulit putih dan sosok ramping. Dia tampak seperti tuan muda yang elegan dari keluarga bangsawan. Ekspresi Penatua Zan berubah dan dia berseru, "Penatua Bai." Ah, Guo Degang, yang sedang digendong, menahan rasa sakit dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat penampilan orang itu dengan jelas, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia buru-buru menutup matanya dan pura-pura pingsan. Jun Changqiao mengerutkan kening. Orang ini seumuran dengannya, tapi aura yang dia pancarkan jauh lebih kuat dari Elder Sun. Tuan Sekte, Jiang Ya, yang terlihat malas, memiliki ekspresi serius saat dia mentransmisikan suaranya. Orang ini adalah ahli dari markas Daisy De Hall, kekuatannya mungkin. Sistem berkata, Raja Bela Diri Puncak. Jun Changqiao terkejut, dan kemudian sudut mulutnya berkedut. Lelucon macam apa ini? Orang yang bahkan tidak terlihat dewasa ini adalah Raja Bela Diri Puncak. Seperti seorang pemuda yang berjalan-jalan di hutan, dia tiba-tiba menyeret bayangan dan berhenti di depan Penatua Zan dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. "Pak," dia menamparkan wajahnya dan memarahi, "sekelompok sampah." Jejak telapak tangan muncul di pipi kanan Elder Sun, dan dia merasakan sakit yang membakar saat dia berkata, "Elder Bai, tolong tenang." Suaranya gemetar, dan keringat dingin merembes keluar dari dahi dan punggungnya. Penatua Bai menjentikkan rambut hitamnya dan berkata, "Pemimpin divisi khawatir akan ada perubahan situasi, jadi dia mengirim saya untuk mengawasi." Seperti yang diharapkan, tebakannya benar. Penatua Bai." Penatua Zan berkata dengan ketakutan, "Tulang besi ini sangat kuat. Saya khawatir jika saya menggunakan kekuatan, itu akan menyebabkan banyak kerusakan." Dia juga seorang penatua, tetapi hanya penatua cabang. Pria muda di depannya adalah penatua dari markas besar. Dalam hal peringkat, dia jauh lebih tinggi darinya. "Jadi," Penatua Bai berkata dengan acuh tak acuh, "apakah ini alasan mengapa kamu meringkuk?" Matanya yang tajam menatap Elder Sun, menyebabkan dia menjadi sangat takut, dan kakinya mulai gemetar. 20 eselon atas sekte jahat di belakangnya juga gelisah. Mereka telah melihat tanda emas di pinggang pemuda itu dengan tulisan, Daisy De, terukir di atasnya. Mereka menyadari bahwa dia pasti ahli dari markas Daisy De Hall. Seniman bela diri Kabupaten Qing yang tidak tahu. Tetapi ketika mereka melihat Raja Bela Diri diam di depannya, mereka menduga bahwa status pihak lain pasti tinggi, dan kekuatannya tidak boleh lemah. Ini merepotkan. Xie Guangqun dan Ai Sang, yang baru saja santai, mengerutkan kening lagi. Seperti yang diharapkan, Penatua Bai mengangkat kepalanya dan menatap Jun Changqiao di arena hidup dan mati. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Hari ini, tulang besi harus dikeluarkan dari Jianghu." Suaranya lembut dan tidak diragukan lagi. Semua seniman bela diri memiliki pemikiran yang sama, orang ini pasti akan melakukan apa yang dia katakan. "Seberapa kuat orang ini?" kata Jun Changqiao. "Jimat peningkatan kekuatan kelas menengah masih memiliki sekitar 30 menit tersisa. Jika pihak lain bersikeras untuk datang, paling-paling, dia akan mengeluarkan Green Dragon Crescent Blade dan bertarung dengannya." Sistem berkata, Raja Bela Diri Puncak yang ekstrim, tidak termasuk keterampilan bela diri, setidaknya 5,3 juta jin. Pemimpin Sekte Jun mengutuk dalam hatinya. Dia hanya 3,5 juta dengan jimat peningkatan kekuatan 10 kali lipat. Ada perbedaan 2 juta jin antara dia dan pihak lain. Bahkan jika dia mengaktifkan efek khusus dari Green Dragon Crescent Blade, dia pasti tidak akan bisa menang. Tidak mudah untuk berurusan dengan kelompok pembudidaya bela diri Sekte jahat ini, tetapi pada akhirnya, Raja Bela Diri Puncak muncul. Apakah dia ditakdirkan untuk membawa murid-muridnya bersembunyi di barisan perlindungan sekte? "Teman," Jun Changqiao berkata, "kami memiliki kesepakatan. Dari 10 pertempuran, tulang besi saya akan memenangkan 10 pertempuran. Mulai sekarang, kami tidak akan saling mengganggu. Akan lebih baik jika dia bisa mengandalkan kata-kata untuk menyelesaikannya." Penatua Bai tersenyum dan berkata, "Itu kesepakatanmu dengan sampah, bukan denganku." Petik 2,2. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. "Sialan, apakah kamu ingin memaksaku menggunakan pedangku yang tak terhentikan?" Tidak. Ketika efek khusus Green Dragon Crescent Blade diaktifkan, itu disalahartikan sebagai senjata surgawi dengan roh. Jika dia mengeluarkan pedang sepanjang 40 meter, bahkan jika dia bisa menghadapi puncak Raja Bela Diri ini, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak masalah jika tersiar kabar. Dia tidak bisa menang, jadi dia hanya bisa memasuki area perlindungan sekte. Para murid,
Dengarkan, pemimpin sekte Jun buru-buru mengirim transmisi suara ke grup. Semuanya, kembali ke sekte. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Saya tidak mampu menyinggung perasaannya, tetapi saya tidak bisa bersembunyi. Desir, desir, desir. Para murid tulang besi mematuhi perintah pemimpin sekte dan buru-buru menggunakan langkah-langkah menapaki awan untuk mendaki gunung. Melihat ini, Penatua Bai tersenyum tipis. Dia tidak mengejar mereka. Sebagai gantinya, dia mengunci kesadarannya pada Jun Changqiao dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu percaya bahwa selama kamu mengambil langkah, aku akan menghancurkan jiwamu? Apakah begitu? Jun Changqiao mencibir. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan puncak Martial King, dia tidak bisa kehilangan momentumnya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte. Segera, semua murid mundur. Hanya Jiang Ya yang tersisa di arena hidup dan mati. Tidak, ada satu orang lagi, dan itu adalah Master Balai Pengobatan, Penatua Wei. Penatua Wei. Jun Changqiao buru-buru mengirim transmisi suara. Tolong kembali ke sekte dengan cepat. Penatua Wei bangkit dan pergi. Namun, dia tidak kembali ke sekte. Sebaliknya, dia berjalan ke depan dan berdiri di depan pemimpin sekte. Tubuhnya yang semula bengkok menjadi lurus. Ini, ekspresi Jun Changqiao membeku. Mata keruh Elder Wei berangsur-angsur menjadi tajam. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah wilayah sekte tulang besi. Ini bukan tempat bagi junior yang tidak berpengalaman untuk berperilaku kejam. Tanda pisah. Perbarui 7. Hari ini saya sudah menulis dan mempublikasikan, jadi, untuk update besok tengah malam, mungkin hanya ada satu update. 2 pembaruan yang tersisa akan didorong ke hari ini. Terima kasih atas hadiah dari 9 surga. Tolong rekomendasikan saya, tolong pilih. Ini adalah wilayah klan tulang besi. Ini bukan tempat bagi junior yang belum dewasa untuk berperilaku kejam. Ketika Tetua Wei mengatakan ini, meskipun nadanya tenang, aura yang sangat kuat muncul di sekitarnya. Jun Changqiao dan Jiang Ya, yang paling dekat dengannya, segera melebarkan mata mereka. Aura ini, momentum ini, sungguh tak terkalahkan. Master bela diri kelas 1, Master bela diri kelas 2, Master bela diri kelas 3. Menurut perubahan aura Tetua Wei, sistem melafalkan alam. Akhirnya, itu berhenti sejenak dan berkata, kelas 4 Wu Huang. Apa, kelas 4, Wu Huang? Mata Jun Changqiao hampir keluar dari rongganya. Dia tahu bahwa Tetua Wei adalah orang tua dengan cerita, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi ahli tingkat Wu Huang. Aisang juga tercengang. Wei tua ini bekerja di toko obatnya. Dia tampak sangat tua dan kultivasinya tidak terlalu tinggi. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu sombong? Auranya yang mendominasi digunakan dengan sangat indah. Dibandingkan dengan Penatua Bai, apakah itu tatapan, aura, atau gerakannya, dia benar-benar tertekan. Seorang ahli, seorang ahli, seorang ahli. Ini adalah kesimpulan dari berbagai seniman bela diri berdasarkan perbandingan antara mereka berdua. Jiang Ya, yang berada di belakangnya, sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati, aura ini pasti, Wu Huang. Ternyata sekte yang dia ikuti tidak hanya memiliki ahli yang bukan manusia atau iblis, tetapi juga ahli yang lebih menakutkan. Penatua Bai mengerutkan alisnya. Tepatnya, ketika Tetua Wei tidak lagi menyembunyikan kultivasinya dan melepaskan kekuatan sejatinya, hati Tetua Bai bergetar dan jari-jarinya gemetar. Apakah puncak tertinggi Martial King sangat kuat? Sangat kuat. Sayangnya, di depan Kaisar bela diri, dia masih jauh lebih lemah. Penatua Wei. Jun Changqiao liar kegirangan dan mentransmisikan suaranya, jadi, kamu ahlinya. Jika dia tidak melepaskan wilayahnya, dia akan selalu berpikir bahwa Tetua Wei hanyalah seorang ahli pengobatan yang luar biasa. Jika dia tahu bahwa ada ahli yang luar biasa, dia tidak akan mengaktifkan formasi perlindungan sekte. Mendesah. Tetua Wei mentransmisikan suaranya, saya hanya ingin menanam tumbuhan di tulang besi. Sayangnya, pohon itu ingin diam, tetapi angin tidak mau berhenti. Punggungnya lebar dan mengesankan, tetapi juga menunjukkan ketidakberdayaannya. Jika seseorang menafsirkan kalimat itu dengan arti yang berbeda, isinya adalah, tidak bisakah kamu membuat lebih sedikit masalah dan biarkan aku menjadi ahli yang tertutup dalam perdamaian. Ketika Jiang Ya menyerang, Tetua Wei ingin menyerang, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Baru saja, ketika Penatua Zan membawa orang, dia juga memiliki niat untuk mengintimidasi mereka. Pada akhirnya, pemimpin sekte dan sekelompok murid menyelesaikannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak perlu bergerak dan akan terus menjadi orang tua yang putus asa menanam tumbuhan.
Siapa yang mengira bahwa Raja Bela Diri Puncak akan muncul dan mengancam Master Sekte? Dengan demikian, dia hanya bisa melangkah maju. Apa? Semua pembudidaya yang hadir melebarkan mata mereka, hati mereka sangat terkejut. Rahang Aisang jatuh ketika dia mendengar ini. Ya dewa! Seorang ahli Wu Huang adalah ahli obat sementara di toko obatnya. Dia pikir itu sangat biasa dan dengan murah hati memberikannya kepada pemimpin Sekte Jun. Qin Haoran adalah yang paling terkejut. Ketika dia mendengar kata-kata Wu Huang, dia sangat terkejut sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Sentong, Situ Wang, dan yang lainnya juga tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Raja Bela Diri dan Wu Huang. Apakah tulang besi ini benar-benar sekte kelas 7? Dia telah mengejek dan mengolok-olok mereka, dan sekarang dia ada di sini untuk melihat mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Jika dia membuat mereka marah, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Wei Tua adalah kaisar bela diri. Banyak seniman bela diri terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Wei Tua adalah kaisar bela diri. Ekspresi mereka membeku. Tentu saja, pemimpin Sekte Jun adalah yang paling puas. Mereka berpikir bahwa mereka harus mundur ke dalam formasi Sekte Perlindungan, tetapi tetua Wei tiba-tiba dirasuki oleh Dewa yang Agung dan menghadapi puncak Raja Bela Diri. Puas, sangat puas. Tetua Wei berkata dengan ringan, jika saya tidak salah, Anda seharusnya berusia 400 tahun. Ketika saya menjadi Raja Bela Diri Puncak, Anda masih bereinkarnasi di suatu tempat. Huf. Saat dia berbicara, tekanan kuat menyebar, menyebabkan Elder Bai berkeringat dingin. Apa kau percaya itu? Tetua Wei berkata, jika kamu berkedip, aku akan menghancurkan jiwamu. Kata-kata itu terdengar familiar. Betul sekali. Penatua Bai baru saja mengucapkan kata-kata itu kepada Jun Changqiao dengan cara yang sangat sok. Namun, dia mengatakan untuk mengambil satu langkah, sementara Tetua Wei berkata untuk berkedip. Itu benar-benar mendominasi. Jun Changqiao tidak ingin apa-apa selain memeluk paha emas Pak Tua Wei. Dengan wajah penuh pemujaan, dia berkata, ya dewa, terimalah lututku. Bawa aku untuk bertindak tegar, bawa aku terbang, bawa aku ke puncak. Tidak, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin aula? Setelah ini selesai, saya harus memberinya posisi penatua. Meneguk, Penatua Bai menelan ludahnya. Tidak ada yang tahu betapa menyakitkan baginya untuk menanggung tekanan dari Wu Huang. Adapun matanya, dia pasti tidak berani berkedip. Meskipun sekte jahat tidak bermoral, kata Tetua Wei, mereka masih harus mempertimbangkan aturan dunia seni bela diri, kan? Penatua Bai segera memahami arti dari kalimat ini dan buru-buru berkata, pemimpin sekte Jun baru saja memenangkan 10 ronde. Menurut kesepakatan, kita akan pergi dan mengurus urusan kita sendiri mulai sekarang. Baru saja, dia mengatakan bahwa itu adalah persetujuan Penatua San dan tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang, dia langsung mengaku kalah dan berkompromi. Pria kecil, Tetua Wei berkata, saya harap Anda menepati janji Anda. Jika tidak, saya tidak keberatan pergi ke aula pembunuh dewa untuk berbicara dengan Wei Xinhao. Ekspresi Penatua Bai berubah lagi ketika dia mendengar itu. Nama ini, orang ini, yang sebelumnya adalah Hall Master dari God Slaying Hall. Dia sudah mengundurkan diri dan dihormati sebagai penatua tertinggi. Dia adalah Wu Huang dan mengenal penatua tertinggi. Dia pasti ahli dari generasi yang lebih tua. Senior, tolong jangan khawatir. Penatua Bai berkata dengan ekspresi serius yang tak tertandingi, aula pembunuh dewa saya selalu menjadi orang yang memegang teguh kata-kata kami. Kami tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami. Jun Changqiao memutar matanya. Baru saja, dia jelas akan menarik kembali kata-katanya, tetapi dia benar-benar menjilat wajahnya dan berkata bahwa dia akan menepati janjinya. Hah? Tetua Wei menarik kembali tekanannya dan menunjuk ke depan, aku akan menghitung sampai 3. Bawa orang-orangmu dan para pembudidaya jahat ini dan segera menghilang. Ketika dia mengucapkan kata, menghilang, Penatua Bai sudah pergi dengan bayangan. Penatua Zan dan yang lainnya juga buru-buru membawa yang terluka dan mundur secepat mungkin. Sesaat kemudian, lebih dari 10.000 pembudidaya jahat menghilang tanpa jejak. Seniman bela diri Kabupaten Huayang yang sedang menonton pertunjukan juga pergi. Mereka takut akan disalahpahami dan berpikir bahwa mereka ada di sini untuk membantu mereka menghancurkan tulang besi. Setelah semua orang pergi, Tetua Wei berteriak dalam satu tarikan napas, 1, 2, 3.
Petik 2, Jun Changqiao hampir tidak bisa menahan diri dan menambahkan, blockhead. Pemimpin sekte, Tetua Wei berkata, kamu tidak akan menyalahkanku karena membiarkan puncak Raja Bela Diri itu pergi tanpa izin, kan? Dengan kekuatan Wei Tetua, membunuhnya akan mudah, tetapi dia juga akan menyinggung Aula Pembunuh Dewa. Oleh karena itu, adalah pilihan paling bijaksana untuk membiarkannya pergi, kata Jun Changqiao. Tetua Wei tersenyum dan mulai menarik kembali aura kuatnya. Setelah beberapa saat, punggungnya melengkung lagi, dan matanya yang tajam kembali ke keadaan keruh. Pemimpin sekte, Tetua Wei menghembuskan seteguk udara keruh dan berkata, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tampilan belakang yang dia tinggalkan untuk semua orang sudah tua dan putus asa. Pada saat itu, para seniman bela diri dari Kabupaten Qing yang tidak akan meremehkan orang tua ini. Bagaimanapun, dia adalah Wu Huang yang tersembunyi. Jun Changqiao mengirim transmisi suara permintaan maaf, Penatua Wei, maafkan aku. Karena aku, kamu tidak dapat terus hidup dalam pengasingan dengan damai. Tetua Wei berhenti dan berkata, pemimpin sekte, Anda tidak memperlakukan saya sebagai anggota sekte tulang besi. Jun Changqiao tersenyum cerah, celepuk. Penatua Wei tidak memperhatikan dan tersandung batu di bawah kakinya, jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Senyum Jun Changqiao membeku, dan garis hitam muncul di dahinya. Orang tua ini, apakah dia benar-benar seorang kaisar bela diri? Tanda pisah. PS, saya tidak akan menunggu sampai tengah malam. Saya akan mempostingnya terlebih dahulu. Saya akan bangun di siang hari dan menulis 2 bab. Setiap orang bukanlah orang suci. Siapa yang bisa bebas? Saya sibuk merenovasi 2 hari yang lalu dan tidak punya waktu untuk menulis. Semuanya, tolong mengerti aku. Saya berani bekerja keras hari ini. Penatua Wei melarikan diri dengan sekte jahat Kabupaten Huayang dalam keadaan menyedihkan. Itu adalah akhir dari konflik. Dengan kaisar bela diri seperti Penatua Wei yang bertanggung jawab, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah lagi. Seniman bela diri Kabupaten Qing yang masih linglung. Fakta bahwa Iron Bone telah memenangkan 10 ronde berturut-turut dan menyelesaikan situasi kematian telah mengejutkan mereka. Siapa yang mengira bahwa pada saat kritis, ahli lain Wu Huang akan muncul. Hanya auranya saja sudah cukup untuk menakuti Raja Bela Diri Puncak sampai-sampai dia mengencingi celananya. Setelah masalah berakhir, tulang besi juga menghindari bahaya dan banyak seniman bela diri pergi. Dalam perjalanan, mereka masih mendiskusikan apa yang baru saja mereka saksikan, seperti para murid tulang besi, para tetua dan bahkan penampilan pemimpin sekte di arena hidup dan mati. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi tak terlupakan. Qin Haoran dan anggota aliansi pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Kali ini, mereka tidak berhasil membuat lelucon dari diri mereka sendiri. Mereka masih khawatir jika Jun Changqiao menyimpan dendam, apakah dia akan membawa Martial King dan Wu Huang untuk menggertak mereka. Mereka terlalu banyak berpikir, jika dia benar-benar ingin menggertak mereka, dia tidak akan membiarkan mereka meninggalkan gunung tulang besi dengan mudah. Jika sebelumnya, jika Jun Changqiao memiliki kekuatan, dia mungkin benar-benar pergi dan menekan aliansi 100 sekte. Tapi sekarang, sekelompok sampah, sekelompok semut, dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Saat sekte dan kultivasinya sendiri tumbuh lebih kuat, aliansi 100 sekte ini bahkan tidak bernilai kentut di mata Jun Changqiao. Pihak lain hanya ingin melihat lelucon dan tidak melakukan sesuatu yang jahat. Dia hanya membiarkan mereka berdiri di kaki gunung dan menatap tulang besi seperti semut. Namun, 20 sekte jahat yang dipimpin oleh Daisy Hall telah menyerang dan menghancurkan sektenya sendiri. Jun Changqiao akan mengingat dendam ini di dalam hatinya. Ketika dia memiliki kekuatan di masa depan, dia pasti akan mengirim pasukan ke Kabupaten Huayang. Tulang besi, di aula utama. Xie Guangkun, Ai Sang dan yang lainnya diundang. Jun Changqiao duduk di kepala meja dan menangkupkan tangannya. Kali ini, tulang besiku dalam masalah dan semua orang datang untuk membantu. Jun akan mengingat kebaikan ini. Tuan Kota Ao berkata, pemimpin sekte Jun membantu Kabupaten Azure Sun untuk membalas dendam atas pemusnahan sekte adalah suatu kebaikan. Kami di sini hanya untuk membantu dengan sedikit usaha. Sejujurnya, dia tidak melakukan apa-apa dan hanya menjadi penonton sepanjang waktu. Tapi karena dia tidak takut pada fraksi jahat dan berani datang ke tulang besi untuk membantu, itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, Jun Changqiao berkata dengan suara yang jelas, Patriark Ai, tolong beri masing-masing Tuan Kota dan Patriark Pil pembentuk tubuh atas nama Jun untuk mengucapkan terima kasih. Ya, dengan lambaian tangannya,
Ai Sang-yi mengeluarkan 2 botol pil pembentuk tubuh dan menyerahkannya kepada 7 tuan kota dan lebih dari 20 leluhur. Ini, Tuan Kota Ao dan yang lainnya tercengang. Hanya 5 pil pembentuk tubuh yang akan dilelang setiap bulan. Bahkan jika seseorang memiliki uang, akan sulit untuk membelinya. Patriark keluarga Ai benar-benar mengeluarkan begitu banyak sekaligus. Itu tidak bisa dipercaya. Juga, satu kalimat dari pemimpin Sekte Jun. Ai Sang bersedia mengeluarkan begitu banyak pil pembentuk tubuh. Wajah menakutkan macam apa ini? Setiap orang, Jun Changqiao berkata, saya sudah membuat pengaturan. Silakan tinggal untuk makan. Sekte Guru Jun, Tuan Kota Ao menggenggam tangannya dan berkata, saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan di kota. Saya akan pergi dulu. Tuan kota dan leluhur lainnya juga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Jun Changqiao tidak mendesak mereka untuk tinggal. Dia secara pribadi mengirim mereka ke pintu dan berkata, di masa depan, tulang besi saya harus bergantung pada semua orang di Kabupaten Qingyang. Petik 2, petik 2. Sudut mulut semua orang berkedut. Tulang besi Anda sangat kuat, dan ada juga Raja Wu dan Wu Huang. Seharusnya kami mengandalkanmu. Setelah beberapa kata sopan, Tuan Kota Ao dan yang lainnya pergi. Xie Guangqun tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di pintu dan menggelengkan kepalanya. Mereka salah. Ini adalah kelesatan yang akan bertahan seumur hidup mereka. Betul sekali. Ai Sang-yi setuju. Mereka berdua tidak pergi karena mereka ingin makan masakan Liu Wanshi. Pemimpin Sekte Jun. Di meja makan di kafetaria, Xie Guangqun mengangkat cangkirnya dan berkata, tulang besi hari ini benar-benar membuka mataku. Pertama, mereka memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Lalu, ada penampilan Tetua Wei dan Wu Huang. Ketika berita itu menyebar, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Ai Sang-yi juga mengangkat cangkirnya. Salah satunya adalah penguasa kota Kabupaten Qingyang, dan yang lainnya adalah Patriark Klan Ai. Keduanya memiliki hubungan yang baik dengan Jun Changqiao, jadi mereka secara alami sangat bahagia. Mendesah, Jun Changqiao mengangkat cangkirnya dan berkata, saya hanya ingin mengembangkan sekte secara sederhana. Sayangnya, angin tidak akan berhenti. Petik 2, petik 2. Mulut Xie Guangqun dan Ai Sang-yi berkedut. Pergi ke Kabupaten Huayang untuk menghancurkan 4 sekte jahat berturut-turut. Ini terlalu sederhana. Datang, Jun Changqiao berkata, ayo minum. Mereka bertiga minum sepuasnya. Setelah 3 putaran minum, Xie Guangqun mengangkat cangkirnya lagi dan berkata, pemimpin Sekte Jun, jika Kabupaten Zenyang menyerang, tolong bantu kami. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa dia tinggal untuk makan dan minum. Perang di Yangzhou Barat Daya dapat mempengaruhi kota Qingyang kapan saja. Meskipun Tuan Kota Xie sudah membuat persiapan, dia masih tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Sekarang, Sekte Tulang Besi tidak hanya memiliki Raja Bela Diri, mereka juga memiliki Kaisar Bela Diri. Ini membuatnya sadar bahwa jika mereka hadir, Kabupaten Zenyang pasti akan keberatan untuk mencaplok Kabupaten Azure Sun. Kota Qingyang adalah rumahku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Kata Jun Changqiao. Bahkan jika dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap kota Qingyang, hanya dengan fakta bahwa Tuan Kota Xie telah mendukungnya selama ini, dia tidak akan membiarkan siapapun secara sembrono menyinggung mereka. Ai Sang-yi berkata, ketika sarangnya terbalik, tidak ada telur yang akan tetap utuh. Jika Kabupaten Zenyang menyerang, kota Huyang juga akan berada dalam masalah. Oleh karena itu, saya berharap pemimpin Sekte Jun dapat membantu kita. Tidak masalah, Jun Changqiao berkata dengan lugas. Belum lagi kota Huyang, hanya dengan fakta bahwa penguasa kota dan leluhur datang untuk mendukungnya hari ini, siapapun yang berani menyentuh Kabupaten Qingyang akan menyentuhnya. Tentu saja, aliansi 100 sekte dikeluarkan. Jun Changqiao sedang tidak ingin peduli dengan organisasi yang ingin melihatnya menjadi lelucon. Secara alami, dia tidak akan membantu mereka. Setelah minum sepuasnya, Xie Guangqun dan Ai Sang-yi pergi dengan gembira. Pemimpin Sekte Jun memaksa alkohol keluar dari tubuhnya dan bergegas ke kebun herbal. Penatua Wei, ketika dia tiba di paviliun kecil di luar kebun herbal, dia menangkupkan tangannya dan berkata, jadi, kamu adalah bos yang sebenarnya. Uhuk. Penatua Wei, yang sedang duduk di bangku batu, terbatuk 2 kali dan berkata dengan wajah kuyu, kamu adalah orang tua dengan setengah kaki di kuburan. Bagaimana kamu bisa dianggap sebagai bos? Ekspresi Jun Changqiao membeku. Dia bisa merasakan bahwa penampilan Penatua Wei saat ini jauh lebih tua daripada sebelum dia melepaskan kultivasinya. Pemimpin sekte, mata Tetua Wei dipenuhi dengan kepahitan saat dia berkata,
meskipun saya memiliki kultivasi Wu Huang, saya tidak memiliki kekuatan Wu Huang. Saya hanya bisa menggunakan aura saya untuk menakut-nakuti orang. Jun Changqiao tercengang. Penatua Wei berkata, ada banyak penyakit yang sulit dan rumit di dunia ini. Misalnya, kekuatan seseorang menurun dari hari ke hari meskipun memiliki kultivasi yang tinggi. Penyakit macam apa ini? Jun Changqiao bertanya. Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mencari di seluruh benua bintang jatuh dan mengunjungi banyak dokter terkenal. Jawaban yang saya terima adalah bahwa itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Wajah Penatua Wei sedikit pucat sekarang. Ketika dia memikirkan bagaimana dia tersandung di kaki gunung barusan, dia menyadari bahwa dia telah membayar harga yang mahal untuk melepaskan kultivasi Wu Huang. Penatua Wei. Mata Jun Changqiao tegas ketika dia berkata, tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan. Hanya ada dokter yang tidak kompeten. Saya pasti akan menemukan cara untuk menghilangkan penyakit sulit Anda. Aku tahu penyakitku sendiri. Penatua Wei tersenyum dan berkata dengan penuh arti, tapi pemimpin sekte, jangan berpikir bahwa Anda dapat duduk dan bersantai hanya karena sekte memiliki Wu Huang. Anda masih harus mengandalkan diri sendiri di masa depan. Penatua Wei adalah Wu Huang, tetapi dia hanya memiliki ranah dan tidak memiliki kekuatan. Jika Penatua Wei bersikeras untuk menghancurkan tulang besi pada saat itu, dia tidak akan berdaya. Ini adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Penatua Wei, yang telah hidup lama, tahu tentang penyakitnya, jadi dia tidak punya harapan. Setelah mengetahui situasinya, Jun Changqiao secara alami tidak akan membiarkannya tetap sakit. Dia harus menemukan cara untuk mengobatinya. Para dokter dari benua bintang jatuh tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa, saya memiliki sistem, saya pasti bisa menemukan obatnya. Penatua Wei, Jun Changqiao berkata, saya memiliki pil penyembuhan tingkat tinggi di sini. Cobalah dulu. Dia tidak tahu bahwa Penatua Wei sakit, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membiarkan orang normal meminum pil penyembuhan tingkat menengah. Sistem menuangkan air dingin padanya. Pil penyembuhan kelas menengah hanya cocok untuk Wu Song. Ini tidak berpengaruh pada pembangkit tenaga listrik seperti Wu Huang. Jun Changqiao tahu, tetapi dia harus mencoba. Bagaimana jika dia sembuh? Kasihan, setelah Penatua Wei mengambilnya, dia menjadi kuyus seperti biasanya. Bahkan jika pil penyembuhan efektif pada Wu Huang, itu hanya untuk penyembuhan. Itu pasti tidak bisa menyembuhkannya. Tuan Sekte, Penatua Wei berkata, jangan khawatir tentang saya. Fokus saja pada bagaimana membuat diri Anda dan Sekte lebih kuat sesegera mungkin. Karena penyakitnya, kerajaan Wu Huang dan tidak ada kekuatan sama sekali tidak dapat membantu tulang besi. Dia berharap Jun Changqiao dapat mengandalkan usahanya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Perawatan tidak bisa terburu-buru. Bahkan jika ada obat penyembuh di toko, itu akan bergantung pada keberuntungan untuk menyegarkannya. Karena itu, Jun Changqiao berkata dengan serius, mari kita tunggu aura spiritualnya pulih. Penatua Wei melirik ke taman obat dan berkata, tanah gunung tulang besi sangat biasa. Ini akan memakan waktu lama untuk mengolah tanaman obat dan mengumpulkan kekuatan spiritual. Kita hanya bisa menunggu. Oh, Jun Changqiao berkata, Penatua Wei berarti jika kualitas tanah sangat tinggi, aura spiritual dapat pulih lebih cepat. Itu benar, kata Penatua Wei. Jun Changqiao bertanya, tanah apa itu? Penatua Wei berkata, yang lebih baik adalah bumi merah dan bumi lompatan. Yang lebih baik adalah tanah jarang dan bumi roh. Yang lebih maju adalah bumi tebal dan bumi pembawa. Di mana saya bisa menemukan bumi tebal dan bumi sai? Kata Jun Changqiao, karena dia tahu bahwa ada begitu banyak jenis tanah, dia pasti akan memilih kelas tertinggi. Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah seperti ini sangat langka di benua Starfall. Bahkan sekte kelas 1 pun mungkin tidak memilikinya. Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut. Karena itu masalahnya, dia akan menerima hal terbaik berikutnya, tanah jarang dan tanah roh. Namun, Tetua Wei melanjutkan, mungkinkah pemimpin sekte ingin menemukan tanah untuk meningkatkan kualitas gunung tulang besi? Oke, jawab Jun Changqiao. Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda ingin meningkatkan geologi suatu daerah, Anda harus melakukannya dalam skala besar. Jika hanya sekitar 10 mu, itu tidak akan banyak berpengaruh. Seberapa besar skala ini? Setidaknya 10.000 mu. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memutar matanya. Belum lagi apakah dia bisa menemukan tanah jarang atau tidak, itu akan menjadi proyek besar untuk meningkatkan 10.000 mu tanah.
Tentu saja, Penatua Wei berkata, jika pemimpin sekte ingin meningkatkan kualitas tanah, saya punya cara. Cara apa? Jun Changqiao buru-buru bertanya. Penatua Wei terdiam sejenak dan berkata, jika pemimpin sekte dapat menaklukkan direbis tipe bumi tingkat tinggi dan terus-menerus melepaskan atribut buminya, Anda dapat perlahan-lahan meningkatkan kualitas tanah. Ini, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, tapi direbis tipe bumi tingkat tinggi bukanlah. Gan, suaranya tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bukankah Pepa Boar adalah direbis tipe bumi? Selain itu adalah pantas Malbis. Itu harus layak untuk kata, tingkat tinggi, kan? Penatua Wei, Jun Changqiao buru-buru berkata, bisakah pantas Malbis tipe bumi bekerja? Penatua Wei berkata, binatang hantu adalah direbis yang bermutasi. Selama mereka memiliki atribut tipe bumi, mereka pasti akan lebih kuat dari direbis lainnya. Secara alami, mereka cocok untuk meningkatkan kualitas tanah. Bang, bola pemimpin sekte terbang keluar dan Pepa Boar, yang meringkuk, muncul di rumput. Setiap kali dia melihat binatang kontrak yang malas, Jun Changqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menajamkan pisaunya untuk memotongnya. Dia menekan amarahnya dan berkata, Penatua Wei, bagaimana menurutmu? Penatua Wei sangat terkejut. Pemimpin sekte memanggil direbis dengan lambaian tangannya, tapi dia masih memandangnya dengan serius. Kemudian, dia berkata sedikit tanpa berkata-kata, ini, terlihat seperti babi, kan? Dia telah melihat naga kecil dan singa es sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat pria kecil ini sebelumnya. Alasan utamanya adalah karena terlalu memalukan, jadi Jun Changqiao jarang mengeluarkannya. Bahkan Wu Huang tidak tahu jenisnya, jadi dia memperlakukannya sebagai babi sungguhan. Jun Changqiao berkata, Penatua Wei, meskipun terlihat seperti babi, itu adalah pantas Malbis tipe bumi asli. Penatua Wei berkata, kalau begitu, pemimpin sekte, tolong biarkan ia melepaskan atribut tipe tanahnya. Saya akan melihat apakah itu dapat meningkatkan kualitas tanah. Bang, Jun Changqiao menendang pantat Pepa Wild Boar dan berkata, berdiri dan lepaskan atribut tipe bumimu. Ko, Pepa Wild Boar mengeluarkan suara dan kemudian terus tidur di tanah, bahkan tidak membuka matanya. Jun Changqiao, Penatua Wei, cukup, Di luar kebun herbal, Pepa Wild Boar berlari liar dengan keempat kakinya yang pendek, wajahnya garang. Kenapa belum tidur? Mengapa begitu energi? Karena, di belakangnya, Jun Changqiao memegang pedang bulan sabit naga hijau dan mengejarnya dengan aura pembunuh. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga mengejar di belakang, dan mereka menasihati dengan keras, pemimpin sekte, kamu harus tenang, itu adalah binatang kontrakmu. Aku tidak punya binatang kontrak seperti ini. Pemimpin sekte Jun berkata dengan gila, aku akan membunuhnya hari ini dan membiarkan para murid makan babi panggang. Semua orang berhenti serempak, memegang dagu mereka dan berkata, kita bisa memiliki ini. Bang, Ma Yongning, Da Hei, dan Erei meletakkan talenan. Liu Wanxi, yang mengenakan celemek, memegang dua pisau dapur di tangannya dan berkata dengan wajah muram, pemimpin sekte, biarkan aku memotongnya nanti. Cukup, Pepa Wild Boar ketakutan setengah mati ketika melihat ini. Celepuk, tiba-tiba, keempat kakinya menendang, dan jatuh langsung ke tanah. Mulutnya bengkok, dan matanya sipit. Mulutnya berbusa, dan sepertinya pingsan. Bang, bila bulan sabit naga hijau dimasukkan di depan matanya. Bang, 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 bang. Pedang tepi dingin, pedang cahaya dingin, tombak tuan, dan perisai besi pantang menyerah semuanya dimasukkan di sekitarnya. Jun Changqiao berjongkok dan berkata dengan wajah ganas seperti iblis, jika kamu tidak ingin mati, cepat dan lepaskan elemen tanah. Cukup, Pepa Wild Boar, yang berpura-pura mati, langsung berdiri. Matanya sangat serius, dan elemen coklat muncul di sekitar tubuhnya. Seperti yang diharapkan, Penatua Wei berkata, ini adalah elemen tanah direbis. Aura tebal menyebar dan secara bertahap berubah menjadi direbis yang megah setinggi sekitar 4 hingga 5 meter. Itu tampak seperti singa, harimau, dan macan tutul. Penatua Wei mengerutkan kening. Sebagai seorang kultivator berpengalaman, Wu Huang tidak bisa membedakan jenis direbis Pepa Wild Boar dari bentuknya yang berubah menjadi. Dia bukan satu-satunya, Ye Xingchen belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengaum, pada saat ini, Pepa Wild Boar mengangkat kepalanya dan meraung. Direbis yang berubah menjadi juga membuka mulutnya yang berdarah dan meraung. Seketika, gelombang suara yang terlihat terbentuk dan menyebar di kebun herbal seperti riak. Suara itu membuat hati semua orang bergetar.
Cukup, astaga, astaga. Petik 2. Pada saat yang sama, tanah yang terkena gelombang suara bersinar dengan kilau khusus. Setiap butir pasir sepertinya tertutup olehnya.